hari ini saya coba jelasin soal HNP ya. Jadi HNP itu singkatan sebenarnya dari kata itu herniated nucleus pulposus. Nah, itu bahasa Inggris. Jadi pertanyaannya, apaan sih nucleus pulposus ya? Nah, untuk menjawab itu terpaksa saya harus jelasin sedikit tentang anatomi. Nah, kalau di sini kita lihat ada anatomi tulang belakang. Ini gambaran tulang belakang, cuman buatan ya. Yang warna putih itu diskus namanya. Jadi dia adalah bantalan tulang. Bantalan antara dua tulang belakang. Nah, kalau di sebelah yang tengah, itu kita lihat ada tulisan annulus fibrosus. Terus yang sebelah kanan ada nucleus pulposus. Nah, yang annulus fibrosus itu sebenarnya jaringan kolagen. Dia terdiri dari 6 lapis sebenarnya. Sudah kuat banget, saling mengikat. Dan dia bentuk susunannya itu mirip susunan garis-garis ban gitu ya. Fungsinya untuk memperkuat pertahanan mereka sendiri. Mempertahankan si nukleus. Nukleus pulposus itu isinya hampir 90%-nya isinya air. Nah, ini yang nukleus pulposus isinya di tengah. Dia di tengah. Dilindungi oleh annulus fibrosus. Nah, fungsinya sendiri apa? Ini fungsinya ya. Secara umum ada 5. Jadi dia shock absorber karena fungsinya itu isinya air, dia jadi mengurangi beban kita ya. Terus membatasi gerakan karena tadi saling mengikat tadi ya. Kita lihat gambar di sebelah kanan atas itu membatasi sebenarnya, membatasi gerak kita. Jadi badan kita tidak bisa muter 180 derajat itu nggak bisa. Jadi ketahan oleh si annulus tadi. Nah, kemudian dia juga menjadi penghubung antar tulang. Terus menahan beban aksial itu artinya dari atas ke bawah itu bebannya dibagi rata oleh si air tadi. Nah, kalau semuanya terjaga baik, jadi bentuk tubuh kita yang sekarang kita lihat, nah ini gara-gara si diskus tadi ya, bantalan antar tulang belakang. Nah, jadi kalau herniasi nucleus pulposus atau HNP itu apa tuh jadinya? Jadi itu adalah yang kata itu slip disc beneran. Jadi kata herniasi itu adalah keluar dari tempat normal melalui lubang kecil ya. Nah, bisa hernia yang kita sering dengar itu kayak misalnya hernia di perut ya. Itu kan sering tuh atau di skrotum ya. Itu hernia juga. Nah, ini tapi hernianya terjadi di tulang belakang. Jadi, kalau kita lihat gambar itu annulusnya itu robek sehingga nukleusnya keluar. Nah, kalau dia keluar, dia bisa menekan saraf. Kita lihat gambarnya itu yang warna merah itu sarafnya yang ketekan oleh si nucleus pulposus. Jadi begitu dia keluar, kita sebutnya herniated nucleus pulposus atau HNP singkatnya ya. Nah, ini kalau orang-orang awam sering bilangnya saraf kejepit, ya ini saraf kejepit. Tapi khusus ya lebih ke ngomongnya tulang belakang ya, saraf kejepit. Karena saraf kejepit itu banyak, bisa juga terjadi di pergelangan tangan ya, di siku, jadi banyak sekali. Cuman saraf kejepit yang umum orang kenal itu terjadi di tulang belakang. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini secara umum ada 7. Jadi aktivitas berulang, misalnya kalau orang suka bunyi leher gitu ya. Pernah dengar ya kalau lehernya kayak dipatahin gitu, bunyi gitu, seneng dia ya. Nah, itu. Atau misalnya sering angkat barang terus tapi salah bungkuk terus gitu. Nah, itu bisa meningkatkan resiko terjadi HNP. Kemudian sedentary lifestyle, misalnya duduk ya, lebih banyak membungkuk atau duduk di sofa yang terlalu nyantai gitu ya, itu bebannya itu tidak terbagi rata sehingga terjadi kelemahan di annulus. Nah, atau dehidrasi, kerja terus lupa minum. Kan tadi kita udah baca bahwa si nukleus pulposus itu 90%-nya berisi air dan dia butuh air. Dia akan dikasih air. Jadi kalau kita dehidrasi, dia akan kekurangan air. Kalau kekurangan ini kering dia. Kalau kering, dia cepat rusak. Ketiga yang paling sering itu trauma, jadi jatuh, misalnya jatuh dari kursi ya, misalnya kalau anak-anak tuh gara-gara sering main gitu ya, ditarik kursinya jatuh, ketawa, nah tapi itu meningkatkan resiko. Terus obesitas, kelebihan beban, jadi kalau kita berat badan lebih, otomatis bebannya akan dikasih ke diskus tadi, bantalan tulang tadi kita ya, terus postur yang salah. Terus merokok, ini paling sering karena rokok itu ada nikotinnya menyebabkan si diskus sulit untuk mendapatkan nutrisi dan air. Sehingga dia akan kering, terus patofisiologi seperti itu. Yang terakhir yang kita nggak bisa ubah adalah genetik.
Itu bawaan lahir, misalnya dari lahir memang dia sudah skoliosis ya, bentuknya sudah salah. Nah ini kita lihat, kalau pas lahir di sebelah kiri atas itu kita lihat itu gambaran isi air di bantalan kita ya, banyak itu. Yang jadi setiap satu garisnya itu adalah air semua. Makin bertambahnya usia, kita akan makin kering. Kalau semakin kering, maka kekuatan anulusnya akan berkurang. Kita lihat di sebelah kanan itu gambaran yang A itu normalnya seperti itu. Jadi kalau A dapat tekanan yang besar dari atas, maka seluruh gaya dan beban itu dibagi rata ke semua tepi dari si bantalan. Nah yang B, kalau terjadi gangguan-gangguan, misalnya tadi yang tadi kita baca bahwa ada gangguan gerak, gangguan postur, trauma, terus kurang minum, sedentary lifestyle. Nah itu kalau terjadi ketidakseimbangan, maka yang terjadi kayak B itu. Jadi ada panah yang lebih besar, ada panah yang kecil, yang ujungnya berakibat pada C. Jadi dia robek, anulusnya robek sehingga nukleus pulposusnya akan keluar. Kemudian terjadi HNP. HNP nggak semuanya harus keluar banget ya. Jadi kalau kita lihat nih yang awal ada 4 fase, degenerasi dulu, terus mulai menonjol, terus mulai robek, kemudian terakhir baru benar-benar keluar, tumpah keluar ya. Nah ini dibagi 4 stadium ini untuk menentukan tingkat keparahan sekaligus opsi terapinya. Nah secara umum ya, semua orang di atas 35 akan menderita HNP. Ya, tergantung dari tadi semua faktor resiko tadi. Nah, yang paling sering kita ngomong saraf kejepit ini terjadi di cervical itu leher. Kedua lumbal itu pinggang ya. Jadi leher dan pinggang. Dan antara leher dan pinggang lebih banyak mana? Lebih banyak pinggang. 15 kali lebih banyak dibanding kejadian kejepit di leher. Kalau levelnya juga berbeda. Jadi kalau kayak di pinggang itu level 45 dan 51 itu memang pusat berat badan kita, kalau kita duduk itu ke sana semua. Kemudian kalau di leher terjadinya di bawah juga sama, di 56 dan 67. Kok bisa leher ya? Padahal kan nggak nahan beban. Iya, jadi karena usia ya. Terus kemudian tadi yang kita baca dia sering traumanya gara-gara memutar ya, twisting leher kayak gitu ya. Nah itu, atau helm ya, penggunaan helm yang terlalu berat, atau ada kan kalau misalnya wanita yang suka membawa berat di kepalanya gitu ya. Kejadiannya tapi lebih banyak pada pria dibanding wanita untuk yang pinggang ya, untuk kejepit di pinggang. Nah ini kalau gejala gimana? Gejalanya gini, sesuai dengan tingkat di mana dia kejepit ya. Itu gambarnya adalah gambar aliran saraf sesuai warnanya masing-masing. Jadi tapi secara umum gejalanya gini, kesemutan, ada nyeri menjalar ya, terus kadang lemah dianya, lemes sebelah gitu ya, atau kelumpuhan, bisa atrofi itu artinya menciut, jadi ototnya menciut ya. Yang paling jelek ya ini gangguan kencing, gangguan BAB ya, ini paling jelek sudah. Nah jadi untuk tahunya gimana? Untuk tahu kita harus, kecuali pemeriksaan fisik, kita perlu pemeriksaan tambahan. Ini pemeriksaan tambahan ini namanya MRI. Ini kalau kita lihat yang sebelah kiri itu leher, sebelah kanan itu pinggang. Nah semua yang dilingkari merah itu tempat yang nonjolnya sudah ya, itu nonjolnya. Nah yang di kiri kita lihat bantalannya yang warna hitam itu ya. Nah yang hitam bagian atas 3 itu sudah mulai kering. Jadi kalau di MRI warna putih itu air. Kalau warnanya hitam itu kosong dia. Yang sehat itu harus ada air. Kayak yang sebelah kiri tapi bagian bantalan yang bawahnya itu ada gambaran garis putih itu ditandahinnya. Nah itu yang sehat. Kalau di gambar yang kanan juga sama, pinggangnya itu bantalannya sudah mengecil kemudian nonjol. Sedangkan yang bagian atasnya semua masih ada airnya ya. Nah terus, jadi kapan kita harus ke dokter nih ceritanya? Kalau misalnya nih nyerinya itu disertai demam ya, terus nggak bisa buang air kecil ya, atau tiba-tiba lumpuh kakinya, terus gimana pun sakit sekali ya. Nah itu sesegera mungkin langsung ke dokter. Yang mana yang bisa tunggu? Yang bisa tunggu kayak kalau bisa masih tahan ya, bisa tahan, terus
tapi makan obat hilang. Nah, tapi kalau misalnya sudah 4 hari gini, kita lihat sudah 4 hari masih aja nggak hilang-hilang, ya mendingan lebih baik diperiksa, ya. Karena di kedokteran tuh kita berbeda sedikit. Kita tuh punya asas praduga bersalah. Jadi kita harus berpikir dulu nih yang terburuk, oh bener, mungkin ada yang kejepit nih, gitu. Sampai terbukti tidak ada. Sebab kalau kita anggap itu yang ringan dulu, nanti kebablasan, kita terlambat untuk mengobati jadinya, ya. Nah, terapinya bagaimana? Terapinya nomor 1, bed rest, artinya istirahat, ya. Istirahat. Dengan kita istirahat, berbaring itu mengurangi tarikan oleh gravitasi. Jadi gravitasi itu kan akan menambah beban, ya. Jadi kalau kita berbaring, tarikannya akan berbeda arah vektornya, ya. Kemudian makan obat, obatnya banyak. Jadi bisa anti nyeri dari asam efenamat, Ponstan gitu, Panadol semua, steroid sampai terakhir antidepresan, ya. Kenapa antidepresan? Karena ya orang kalau kesakitan bisa depresi. Kemudian fisioterapi. Nah, fisioterapi nanti dibantu mengurangi nyerinya, dilatih penguatan otot-otot pinggangnya, ya, otot-otot lehernya. Kemudian dibantu olahraga apa aja yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian terakhir ya ubah gaya hidup, ya. Misalnya kita harus turunin berat badan, berhenti merokok, mulai melatih cara duduk yang benar gitu, cara ngangkat barang yang benar. Atau misalnya kalau kerja ya berarti kita harus pakai alat bantu, ya. Itu mengubah gaya hidup. Yang terakhir, kalau semua ini sudah gagal atau sudah tidak tahan dengan nyerinya atau sudah terganggu fungsi sarafnya, ya harus intervensi. Intervensi itu banyak sekali. Salah satunya pembedahan, ya. Nah, ini saya kasih lihat untuk pengetahuan aja sih, ya, bahwa antara pembedahan dan tidak dibedah mana sih sebenarnya yang lebih baik gitu, ya. Banyak sekali sudah yang meneliti gitu, sampai 4 tahun diteliti, ya. Panjang semua penelitiannya. Khusus untuk ini yang saya kasih lihat yang untuk di pinggang sih, ya. Jawabannya tetap sampai sekarang itu lebih baik kalau di operasi secepat mungkin. Karena dia lebih cost efektif. Dalam artian kita mencoba berbagai macam obat, fisioterapi akan tetap mengeluarkan biaya dan habis waktu, habis tenaga, ya. Nah, pembedahan itu menurut penelitian-penelitian ini itu jauh lebih baik. Memang pasti akan ada saatnya dia pemulihan, ya. Tapi tetap lebih baik dibandingkan konservatif. Tindakan konservatif artinya tidak dengan pembedahan, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi nyeri itu mulai dari sakit saja sampai mengganggu tidur, mengganggu mood, ya, sampai akhirnya depresi. Ini. Jadi saraf kejepit itu bisa kayak gini. Nah, saraf kejepit itu menimbulkan nyeri, kemudian nyerinya itu bisa menjadi kronik. Nah, kalau sudah kronik, terapinya berbeda lagi, panjang lagi, ya. Bukan hanya ngurusin HNP-nya saja, jadi kita harus ngurusin sensitisasi sarafnya tadi. Jadi saraf itu memiliki sistem pengenalan, ya. Begitu dia sudah nyeri dan menganggap itu kronik, ya, walaupun penyebabnya itu sudah dihilangkan, si saraf akan tetap merasa nyeri. Nah, itu namanya sensitif dia. Itu pengobatan berbeda. Nah, sedikit untuk membedakan antara asuransi dan BPJS, ya. Ini kenapa saya kasih, karena ada beberapa kasus HNP itu yang perlu tindakan cepat, ya. Misalnya Cauda equina syndrome. Jadinya begitu HNP terjadi, kejepit sampai tidak bisa kencing lagi gitu, ya. Misalnya itu kita cuma punya waktu 72 jam atau 3 hari, ya. 72 jam. Nah, itu 72 jam itu harus segera dioperasi, harus segera dilepaskan jepitannya. Sebab kalau tidak, efeknya akan permanen. Ya, selamanya dia harus pakai kateter. Nah, itu kan nyusahin. Nah, kalau kita punya asuransi, bedanya dengan BPJS ini, sebenarnya semuanya lebih banyak keunggulan BPJS kalau kita lihat di sini, ya. Tidak ada plafon, lebih murah, ya. Manfaatnya lengkap, semua ditanggung gitu. Syaratnya juga ya cuma ikut iuran doang gitu. Sisanya ditanggung. Sedangkan asuransi kesehatan kan lebih banyak
Satu-satunya yang unggul ya kalau asuransi kesehatan adalah dia bisa diterima di semua rumah sakit dan cepat. Jadi misalnya hari ini kejadian, hari ini kita bisa mendapatkan segera terapi. Sedangkan kalau BPJS rasanya sampai sekarang masih belum bisa menang dibandingkan asuransi kesehatan yang lain ya. Nah ini kalau kita lihat di Detik Health ya, tahun 2020 nih. Saya sudah dijadwalkan operasi sejak 2 bulan yang lalu. Nah itu ya, begitu datang ternyata berubah mundur lagi. Wah yang kayak gini kan susah. Kalau kita lagi kesakitan, kebayang ya sakit 2 bulan, wah menderitanya rasanya ya. Kita tuh istilahnya kalau sakit kanker boleh, tapi jangan sakit gitu loh ya. Pengennya gitu kan, nggak ada nyeri. Jadi kita bisa masih aktivitas biasa, masih bisa menikmati hidup lah. Tapi kalau sudah nyeri, kebayang 2 bulan nahanin. Kemudian begitu datang hari H yang dijadwalkan, harus mundur. Nggak bisa ngomong lagi ya. Nah yang komplikasinya apa nih kalau kita biarkan? Nah ini, yang tadi saya bilang Cauda equina syndrome. Itu ya kejepitnya terlalu besar sehingga semuanya terjadi kelumpuhan. Kedua, nyeri kronik. Jadinya HNP yang lama, misalnya lebih dari 1 tahun, walaupun HNP-nya nanti diterapi, itu biasanya tetap meninggalkan nyeri ya, yang perlu fisioterapi waktu mungkin sekitar 2 tahun baru dia bisa hilang sempurna ya. Ketiga, kalau telat ya kelumpuhan. Jadi kalau Cauda equina tadi telat diobati ya dia kelumpuhan selamanya. Mau diapain ya nggak bisa lagi, nggak bisa diapa-apain, diterima aja. Nah saya masuk yang ke intervensi ya. Nah intervensi itu banyak sekali, mulai dari misalnya kalau terlalu tua gitu misalnya, atau HNP-nya akibat osteoporosis gitu ya, ketuaan, jadi tidak bisa dioperasi. Nah itu kita bisa memberikan anti nyeri saja dulu. Ini yang sebelah kiri ya. Kemudian yang kanan itu pakai laser. Jadi kita kempesin tonjolan. Yang tadi kan ada 4 tahap HNP. Nah itu kalau yang nomor 1, nomor 2 masih bisa tuh pakai laser. Jadi dibakar kemudian dia akan kembali menciut, masuk lagi. Tapi dia nggak bisa masuk sendiri ya, belum pernah sampai sekarang itu nggak ada yang HNP kalau sudah nonjol dia bisa masuk lagi, nggak bisa, nggak pernah ada. Jadi adanya cuma tetap seperti itu atau bertambah. Yang ketiga kita lihat itu menggunakan endoskopi, itu lagi tren sekarang. Ada beberapa rumah sakit bahkan dokternya dan pasiennya memilih untuk tidak dibius, jadi bangun aja gitu, tujuannya supaya cepat pulang ya boleh, itu bebas ya. Ini menggunakan kamera, jadi dengan sistem tubular, dengan 1 pipa kecil aja kita masuk kamera, kemudian kita ambil tonjolannya. Jadi operasinya itu sebenarnya mengambil bantalan tulang yang keluar, yang menonjol, yang menekan saraf, itu aja yang diambil, tidak semuanya diambil ya. Ada juga yang diambil semua, tapi tergantung kasusnya ya. Berikutnya nih untuk leher misalnya nih, kalau zaman dulu teknologi belum masuk ke Indonesia ya, tuh terapinya yang kayak gini nih, yang kiri atas. Jadi tulangnya dicopot semuanya, copot supaya ada ruang buat saraf. Nah nyerinya hilang, tapi kemudian dia punya resiko lain ya. Tapi teknik ini sudah rasanya hampir tidak dikerjakan lagi ya. Kemudian yang tengah itu pakai mikroskop, jadi kita ambil ini golden standarnya, ini yang ini. Jadi dengan mikroskop kita buka operasi, kita ambil dia punya bantalan tulang. Kemudian yang kanan atas itu dipasang screw ya, dipasang besi supaya menggantikan kekuatan si bantalan tadi. Kadang-kadang bantalnya diganti, itu kita lihat fusion cage yang kanan atas dan kiri bawah itu diganti, bantalnya diganti. Sama kayak kalau di lutut gitu ya, di pinggang itu diganti. Nah ini sama nih diganti, jadi berupa titanium. Nah kalau diganti kayak gitu ada keterbatasan, biasanya cuma bisa 1 level aja. Jadi kalau sudah multiple nggak bisa, kalau terlibat 2 nggak bisa lagi. Kalau masih 1 kita bisa ganti. Fungsinya bagusnya dengan penggantian itu bantalan di atas dan di bawahnya itu masih bisa lebih panjang usianya dibanding kalau kita bikin dia kaku ya. Nah kemudian kalau semua gagal, misalnya tadi yang saya bilang sudah menjadi nyeri kronik, sensitif sarafnya, kita berakhir dengan yang belakang sekali ini, yang kanan bawah itu DBS ya. DBS atau spinal cord
stimulation. Jadi fungsinya hanya menghilangkan nyeri aja. Itu ditanam, implan listrik ditanam di kepalanya, di pusat pengenal nyeri. Jadi otak kita yang dimodifikasi. Penyebabnya mungkin sudah hilang, tapi nyerinya karena masih ada pengenal di otak yang kita ganggu. Jadi dia tidak lagi ngerasa nyeri, kayak antena TV kayak gitu sistemnya, kerjanya ya. Ya, ini terakhir ya. Jadi sebenarnya semua yang tadi saya bicarakan itu tuh semua terjadi karena kita tua aja. Kalau kan tadi kita baca bareng-bareng bahwa usia yang terjadi itu di atas 35. Kalau di bawah 35 itu tidak terjadi. Kenapa? Karena metabolismenya masih bagus ya. Masih lentur, masih elastis. Sedangkan begitu sudah melewati usia 35, kita makin tua, semua sudah mulai selesai ya. Nah, jadi yang paling sering kalau kita lihat di asuransi ya, tidak menanggung hernia gitu. Hernia apapun tidak menanggung untuk 1 tahun sampai 2 tahun. Biasanya gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa, tapi kayak gini. Yang ditanggung tuh biasanya kalau hernia karena trauma. Tadi kita lihat ada gambar ya. Saya mundur sebentar ya. Kita lihat di gambar ini bahwa kejadian itu, kejadian HNP itu paling banyak ini yang sebelah kanan atas, sebelah kanan ini karena trauma, karena ada tekanan. Jadi kalau tidak ada tekanan mendadak, dia tidak akan pernah robek. Mungkin melemah ya, tapi tidak akan robek. Jadi kalau menurut saya, ini kecuali karena tua, penyebab HNP yang paling sering itu adalah trauma. Ini entah ini info ini apakah bermanfaat buat asuransi gitu ya. Saya kurang tahu juga. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat.